Hola teman-teman penikmat film, pernah nggak sih lo ngerasa lo jago di sesuatu, orang-orang muji, hasilnya selalu bagus, tapi di satu titik lo bengong sendiri dan mikir, gue ngelakuin ini buat apa ya? Nah, 100 Meters ini bukan film tentang siapa yang paling cepat. Ini film tentang kehilangan alasan buat terus berlari. Dan jujur, ini salah satu film olahraga paling capek, bukan di kaki tapi di kepala. Disutradarai Kenji Iwaisawa, 100 Meters atau Hyakuemu ngikutin dua pelari cepat. Togashi, anak berbakat, menang gampang, tapi kosong. Komiya gak berbakat, tapi lari jadi satu-satunya cara dia bertahan hidup. Rivalitas mereka berjalan lebih dari 10 tahun. Dari lomba bocah SD yang polos, sampai dunia atlet profesional yang kejam dan sunyi. Dan di sini filmnya beda. Ini bukan siapa menang, siapa kalah. Ini soal kenapa lo masih mau lari. Pas semua alasan udah habis. Pertama, kita bahas yang bikin film ini istimewa banget. Animasi rotoskopingnya. Ini bukan animasi lari yang estetik doang. Ini animasi yang bikin lo ngerasain berat otot, napas sesak, dan kaki yang mau copot. Ada satu adegan hujan hampir 4 menit nonstop, tanpa potong, tanpa distraksi. Dan itu salah satu adegan lari paling indah yang gue tonton tahun ini. Suara langkah kaki, napas, hujan, tekanan mental. Lo gak cuma nonton orang lari, lo ikut lari bareng mereka, tema besar film. Ini film tentang sindrom anak berbakat, takut bakat memudar, dan kenyataan pahit bahwa kerja keras gak selalu bikin lo bahagia. Togashi kehilangan api sucinya di tengah jalan. Dia nyalain lagi sebentar. Lalu padam lagi di satu konfrontasi hujan dengan Komiya. Dan jujur, itu relatable banget buat siapapun yang pernah ngejar mimpi, lalu capek, lalu gak tahu harus lanjut atau berhenti. Tapi, jujur aja, film ini gak sempurna. Karakterisasi film ini lemah. Tujuan Togashi nggak pernah benar-benar jelas. Dia mau jadi apa? Pecahin rekor? Ngalahin Komiya? Atau cuma lari karena udah terlanjur? Kita nggak dikasih pegangan emosional yang kuat. Karakter sampingan juga banyak yang lewat aja. Film ini sangat filosofis, kadang terlalu sibuk mikir sampai lupa bikin penonton benar-benar terikat. Dan ya, kalau lo gak suka olahraga, apalagi atletik, film ini bisa terasa lambat, bahkan membosankan. Ini film yang spesifik. Bukan buat semua orang. Kenapa gue tetap suka? Karena 100 Meters jujur. Film ini gak bilang, kerja keras pasti bahagia. Film ini bilang, kadang lo udah ngasih segalanya, tapi tetap kosong. Dan itu manusiawi. Ini film buat orang yang baru masuk dewasa, orang yang kehilangan arah, orang yang ngerasa hidup kayak lomba tanpa garis finish. Pada akhirnya, 100 Meters bukan soal menang. Ini soal terus bergerak meski lo gak tahu lagi tujuannya apa. Hidup emang kayak lari, kadang cepat, kadang pincang, kadang lo ngerasa unggul, terus jatuh tanpa aba-aba. Dan lo nggak lari buat kabur, lo lari melewati semuanya. Kalau lo nyari film olahraga yang bikin teriak ayo, ini bukan itu. Tapi kalau lo nyari film yang bikin lo diam setelah lampu bioskop nyala dan mikir soal hidup sendiri, 100 Meters layak banget ditonton di layar besar. Gue kasih 3,5 dari 5, bukan sempurna. Tapi jujur, artistik, dan sangat manusiawi. Kalau lo udah nonton, menurut lo, yang lebih capek itu lari 100 meter atau hidup itu sendiri? Tulis di kolom komentar. Kita ngobrol. Gue pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.